Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil rancangan dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi sebagai pendukung konsep Smart Village di Posyandu Desa Jeruk Gamping. Jadi Posyandu adalah salah satu ujung tombak kesehatan masyarakat desa, terutama untuk balita dan ibu hamil. Namun di Desa Jeruk Gamping, sistem administrasi posyandu masih manual, menggunakan buku KIA dan kartu bantu. Masalahnya, data jadi sering tercecer, sulitnya mencari riwayat balita apalagi yang jarang hadir. Dan rekap laporan masih manual dan harus diserahkan lewat flash disk. Akibatnya, beban kader semakin berat, laporan sering terlambat, dan resiko salah pencatatan cukup tinggi. Nah, melihat kondisi ini, kami mengusulkan penerapan sistem ini informasi posyandu berbasis digital yang sejalan dengan konsep Smart Village. Dengan sistem ini diharapkan seluruh proses mulai pendaftaran, pencatatan kesehatan, imunisasi hingga laporan bulanan bisa dilakukan secara otomatis, cepat dan akurat. Dan untuk selanjutnya proses bisnis sebelum. Saat ini alur posyandu berjalan seperti ini. Nah, bisa kita lihat untuk nomor 1, ibu membawa balita ke posyandu dan lalu melakukan registrasi manual seperti menyerahkan buku KIA, lalu mencari kartu bantu. Lalu balita ditimbang oleh kader posyandu, lalu hasil dicatat di kartu bantu, lalu keterangan gizi ditentukan seperti gizi buruk, baik ataupun lebih. Lalu balita akan pendamping balita konsultasi kesehatan ke bidan atau petugas yang dari puskesmas. Lalu balita diberi PMT atau pemberian makanan tambahan dan mencatat imunisasi balita setiap 3 bulan sekali. Dan data hasil posyandu direkap manual, disimpan di flash disk dan dikirim ke puskesmas dan desa. Nah, ini kendalanya seperti data tercecer, proses pencarian lama, laporan masih manual, dan tidak ada pendaftaran online. Dan ada sih kelebihannya, tetapi ini sangat menyulitkan kader tersebut ya. Seperti kelebihannya, proses sederhana, mudah dipahami masyarakat, tidak bergantung jaringan internet, dan biaya rendah. Nah, ini seperti kekurangannya, rentan human error, salah tulis, hilang data. Nah, ini dan sebagainya. Lalu untuk proses bisnis sesudah dengan sistem digital, alurnya lebih sederhana dan efisien. Seperti ibu melakukan registrasi dengan memasukkan NIK atau NOKK, sistem otomatis dan memunculkan data balita. Jadi mengurangi kader untuk mencari data yang sudah lama-lama itu. Dan lalu data penimbangan berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan langsung diinput ke sistem. Jadi otomatis. Sistem otomatis mengklasifikasikan status gizi, lalu konsultasi dengan bidan dan langsung dicatat, disimpan digital. Dan untuk nomor 5, sistem menghasilkan laporan otomatis bulanan untuk desa dan puskesmas. Lalu data tersimpan rapi dan bisa diakses kembali dengan mudah. Lalu informasi jadwal posyandu dapat disebarkan lewat sistem. Kelebihan, efisiensi tinggi, input data sekali langsung tersimpan dan terdistribusi, minim error, akses real time, seperti puskesmas dan desa bisa cek kapan saja, data aman dan terpusat, lalu bisa menghasilkan laporan cepat dan akurat, dan mempermudah penyebaran informasi jadwal posyandu. Dan untuk kekurangannya, membutuhkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti komputer atau HP, internet dan listrik. Lalu membutuhkan pelatihan kader untuk mengoperasikan sistem. Ada risiko keamanan data jika tidak dikelola dengan baik, dan biaya awal implementasi lebih tinggi. Dan agar sistem ini berjalan
dengan lancar. Kami rancang kebutuhan fungsional seperti manajemen data balita dan ibu hamil termasuk riwayat pemeriksaan, imunisasi, dan status gizi. Lalu pendaftaran digital sehingga tidak perlu lagi mencari manual. Lalu pencatatan hasil pemeriksaan yang langsung tersimpan di sistem. Lalu pengelolaan jadwal dan informasi termasuk notifikasi dan informasi termasuk otomatis. Pembuatan laporan bulanan otomatis bisa diunduh dalam bentuk PDF atau Excel. Lalu manajemen user dengan akses berbeda untuk kader, admin, dan user biasa. Dan untuk kebutuhan non-fungsional, selain fitur utama, kami juga memperhatikan faktor non-fungsional seperti keamanan, lalu ketersediaan, kemudian kemudahan penggunaan, lalu adanya kinerja atau performa, lalu portabilitas dan skalabilitas, lalu ada pemeliharaan. Nah, dengan penerapan sistem informasi ini, Posyandu Desa Jeruk Gamping bisa menjadi contoh nyata penerapan Smart Village, di mana pelayanan kesehatan masyarakat desa menjadi lebih modern, efisien, akurat, dan lebih terintegritas dengan desa maupun puskesmas. Lalu saya akan menjelaskan cross functional flowchart, dan lebih tepatnya yang as is. Dalam diagram ini ada 3 pihak utama: ibu balita, kader posyandu, dan puskesmas. Proses dimulai ketika ibu balita datang ke posyandu. Lalu ibu menyerahkan buku KIA, kemudian kader mencari kartu bantu yang digunakan sebagai catatan perkembangan balita. Lalu langkah berikutnya, kader menimbang balita dengan mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Hasil pemeriksaan dicatat ke dalam kartu bantu. Setelah itu kader menentukan status gizi balita, apakah buruk, baik, atau lebih. Jika diperlukan, ibu bisa bertanya hasil pemeriksaan dan melakukan konsultasi dengan bidan. Berdasarkan hasil status gizi, balita juga bisa diberikan PMT atau pemberian makanan tambahan sebagai bagian dari intervensi. Dan lalu setelah itu kader mencatat riwayat imunisasi yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya kader membuat recap hasil posyandu sebagai ringkasan kegiatan hari itu. Dan kader kemudian menyusun laporan manual dari hasil recap. Laporan tersebut disimpan misalnya di flash disk dan dikirim ke desa atau puskesmas. Kemudian lalu kader kemudian menyusun laporan manual dari hasil recap. Laporan tersebut disimpan misalnya di flash disk dan dikirim ke desa ataupun puskesmas. Puskesmas menerima laporan tersebut dan melakukan validasi secara manual. Jika sudah divalidasi, proses dinyatakan selesai. Dari alur ini kita bisa lihat bahwa ibu balita berperan sebagai penerima layanan, kader posyandu menjadi pihak paling aktif dalam pencatatan dan pelaporan. Puskesmas berfungsi sebagai verifikator laporan dan sudah. Dan untuk selanjutnya ada flowchart to be. Alur ini alur ini dimulai ketika ibu membawa balita datang ke posyandu. Langkah pertama adalah melakukan pendaftaran balita ke dalam sistem. Setelah itu dilakukan login. Jika login tidak berhasil, maka harus dilakukan pendaftaran ulang. Dan jika berhasil, maka data balita dan riwayat imunisasi akan ditampilkan. Nah, ini langsung ke bawah ya. Setelah login, sistem menampilkan data balita dan riwayat imunisasi. Jika saat itu merupakan jadwal imunisasi, maka bidan akan langsung melakukan imunisasi kepada balita.
maka proses dilanjutkan ke tahap pemeriksaan balita. Nah, seperti ini. Lalu, pada tahap ini kader posyandu melakukan pemeriksaan kondisi balita seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Data hasil pemeriksaan tersebut kemudian diinput ke dalam sistem. Sistem akan menampilkan hasil inputan dan secara otomatis mengklasifikasikan data balita. Nah, di sini. Setelah status gizi diketahui, ibu akan menerima informasi status gizi balita, lalu melanjutkan ke tahap konsultasi dengan bidan. Data hasil konsultasi juga direkap ke dalam sistem, sehingga dapat ditampilkan kembali ke dalam bentuk laporan bulanan balita. Lalu, setelah laporan dikonsultasikan dan direcap, tahap berikutnya adalah verifikasi laporan. Jika sudah terverifikasi, kader menginput informasi tambahan termasuk jadwal posyandu berikutnya. Sistem akan menampilkan hasil informasi dan jadwal tersebut yang kemudian disampaikan kepada ibu balita. Balita lanjut sebagai tahap akhir, dilakukan proses pemberian PMT atau pemberian makanan tambahan kepada ibu balita. Setelah itu alur selesai. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke konteks diagram, yaitu dimana gambaran umumnya di sini adalah yang di tengah terdapat sistem utama, yaitu sistem informasi posyandu Desa Njero Gampeng. Nah, sistem ini menjadi pusat pengelolaan data yang berhubungan dengan pendaftaran balita, pemeriksaan, imunisasi, konsultasi, hingga penyampaian informasi kepada pihak-pihak terkait. Peran kader posyandu yaitu memiliki beberapa interaksi dengan sistem. Pertama, kader dapat mendaftarkan balita ke dalam sistem. Selain itu, kader juga menginputkan data pemeriksaan, hasil konsultasi, serta data bulanan. Kader ini juga menginput pemberitahuan seperti jadwal posyandu berikutnya. Sebagai output, kader mendapatkan tampilan hasil informasi untuk digunakan dalam kegiatan posyandu. Untuk peran ibu balita ini berinteraksi dengan sistem melalui proses pendaftaran anaknya ke posyandu. Sebagai outputnya, ibu balita akan menerima informasi kesehatan balita, status gizi, serta jadwal kegiatan posyandu berikutnya. Nah, di sini peran puskesmas sendiri yaitu menjadi aktor penting, menginput data imunisasi balita serta data hasil konsultasi dari bidan. Nah, sebagai outputnya, puskesmas dapat menampilkan hasil inputan data balita, informasi kesehatan, jadwal posyandu, serta rekap data bulanan balita. Untuk alur informasinya, secara umum alur informasinya dalam konteks diagram ini menggambarkan bagaimana data masuk dari kader posyandu, ibu balita, dan puskesmas ke dalam sistem. Kemudian sistem mengolah data tersebut dan hasilnya akan dikembalikan ke pihak-pihak yang membutuhkan berupa laporan, informasi kesehatan, jadwal maupun hasil pemeriksaan. Nah, jadi konteks diagram ini menunjukkan bahwa sistem informasi posyandu tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan berbagai pihak. Dengan adanya sistem ini, seluruh proses pencatatan dan penyampaian informasi menjadi lebih terintegritas, cepat, dan akurat, sehingga pelayanan kepada balita dan masyarakat dapat ditingkatkan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke DFD level 0. Nah, DFD level 0 ini yang pertama adalah pemeriksaan balita. Pertama, terdapat proses melakukan pemeriksaan balita. Pada tahap ini, data hasil pemeriksaan seperti berat badan, tinggi badan, dan kondisi kesehatan balita dimasukkan ke dalam sistem. Nah, data tersebut kemudian disimpan dalam tabel data pemeriksaan. Untuk proses selanjutnya yaitu imunisasi dan konsultasi. Jadi ada proses mencatat data imunisasi dan konsultasi. Data imunisasi balita dan hasil konsultasi dengan bidan akan diinput lalu disimpan ke dalam data imunisasi serta data konsultasi dan data bulanan.
Untuk selanjutnya adalah pengelolaan data bulanan. Sistem melakukan proses mengelola data dan rekap bulanan. Dari proses ini akan dihasilkan informasi berupa rekapitulasi data, status kesehatan balita, serta jadwal posyandu berikutnya. Informasi ini disampaikan disampaikan kembali ke kader serta jadwal posyandu berikutnya. Informasi ini akan disampaikan kembali ke kader posyandu, ibu balita maupun puskesmas. Selanjutnya adalah Selain itu ada juga proses mengelola pendaftaran balita. Di sini ibu balita mendaftarkan anaknya ke posyandu dan data pendaftaran tersebut akan disimpan ke dalam tabel data balita. Untuk jika kita lihat dari sisi aktor eksternal, kader posyandu memberikan input berupa data pemeriksaan imunisasi dan konsultasi serta menerima informasi dan jadwal posyandu selanjutnya. Ibu balita melakukan pendaftaran dan sebagai output menerima informasi kesehatan dan jadwal kegiatan. Puskesmas mendapatkan hasil konsultasi dan rekap data bulanan sekaligus memberikan input data. Jadi DFT level 0 ini menjelaskan bagaimana alur data dikelola di dalam sistem posyandu, mulai dari input yang diberikan kader posyandu dan ibu balita, pengelolaan data di sistem, hingga output yang diterima kembali oleh ibu balita, kader, dan puskesmas. Dengan model ini, alur informasi menjadi lebih jelas, transparan, dan mudah dipantau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan untuk selanjutnya DFT level 1, mengelola pendaftaran balita. Proses pertama adalah mengelola pendaftaran balita. Ibu balita mendaftarkan anaknya ke posyandu. Sistem menerima data pendaftaran, melakukan validasi data, kemudian menyimpannya ke dalam tabel data balita. Proses ini memastikan bahwa data identitas balita tersimpan dengan rapi dan valid. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan balita. Proses kedua adalah melakukan pemeriksaan balita. Data pemeriksaan fisik balita diinput ke dalam sistem pemeriksaan lalu menyimpannya ke dalam data pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan digunakan untuk klasifikasi status gizi maupun laporan bulanan. Selanjutnya, proses ketiga adalah mencatat data imunisasi dan konsultasi. Imunisasi dan konsultasi. Kader posyandu atau puskesmas menginput data imunisasi serta data konsultasi. Data ini kemudian disimpan ke dalam data imunisasi dan data konsultasi dan data bulanan. Dengan ini, riwayat imunisasi dan catatan konsultasi balita selalu terdokumentasi. Selanjutnya, proses keempat adalah mengelola data dan rekap bulanan. Sistem mengambil data dari semua data store, termasuk data balita, data pemeriksaan imunisasi, dan konsultasi. Data diolah menjadi laporan bulanan. Laporan ini kemudian dikirimkan ke puskesmas dan juga informasi jadwal selanjutnya diberikan ke kader posyandu. Selain itu, ibu balita juga mendapatkan informasi kesehatan dan jadwal posyandu berikutnya. Lalu, jika dilihat dari sisi aktor eksternal, ibu balita mendaftarkan anaknya dan menerima informasi serta jadwal posyandu. Kader posyandu menginput data pemeriksaan imunisasi dan konsultasi serta menerima jadwal berikutnya. Puskesmas menerima laporan bulanan sekaligus memberi input data imunisasi. Lalu, jadi DFT level 1 ini menunjukkan detail bagaimana sistem informasi posyandu memproses data mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, imunisasi hingga pengelolaan laporan bulanan.
Dengan adanya alur ini, data balita dapat dikelola lebih terstruktur dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan bermanfaat bagi ibu balita, kader maupun puskesmas. Nah, lanjut di DFD level 2. Nah, di sini balita mendaftarkan balita. Nah, di proses 1 ini proses mengolah pendaftaran balita tersebut. Nah, mengelola pendaftaran balita di sini balita melakukan pendaftaran. Data pendaftaran diterima kemudian divalidasi. Dan jika sudah sesuai maka data disimpan ke dalam data balita. Proses ini memastikan balita yang datang ke Posyandu tercatat secara resmi. Lanjut ke proses nomor 2 ini. Nah, proses 2 ini melakukan pemeriksaan balita. Selanjutnya tahap proses yang pada tahap kader Posyandu akan memasukkan data hasil pemeriksaan seperti berat badan, tinggi badan, serta kondisi kesehatan balita. Setelah itu, sistem akan memvalidasi dan menyimpan hasil pemeriksaan ke dalam data pemeriksaan. Proses ini membantu mencatat perkembangan tumbuh kembang balita secara berkala. Lanjut ke proses sebelahnya, yaitu proses 3, mencatat data imunisasi dan konsultasi. Di sini kader Posyandu akan menginput data imunisasi sesuai jadwal serta hasil konsultasi dengan bidan. Data ini kemudian disimpan ke data imunisasi dan data konsultasi. Dengan begitu, riwayat imunisasi balita dan catatan konsultasi dapat dipantau secara berkelanjutan. Lanjut ke proses 4. Proses yang besar sendiri nih ya, yaitu mengelola data dan rekap bulanan. Nah, dalam proses 4 ini, sistem akan mengambil seluruh data dari data balita, data pemeriksaan, data imunisasi, dan data konsultasi. Data tersebut diolah menjadi laporan. Hasil laporan kemudian dikirimkan ke puskesmas. Langsung sebagai bentuk, dikirimkan ke laporan ke data ke puskesmas itu sebagai bentuk monitoring dan jadwal kegiatan Posyandu berikutnya juga disampaikan kepada kader Posyandu. Nah, alur keseluruhannya seperti berikut. Nah, DFD level 2 ini menunjukkan bagaimana data balita diproses mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, imunisasi hingga pelaporan bulanan ke puskesmas. Alur 2 ini membantu kader dan puskesmas untuk mengelola data kesehatan balita dengan lebih terstruktur dan akurat. Lanjut di growth matrix ya. Nah, di registrasi balita atau data balita ini ibu balita hanya bisa read atau membaca untuk melihat data balitanya. Kader Posyandu bisa melakukan create, read, update, delete terhadap data balita. Sedangkan puskesmas hanya bisa read. Nah, lanjut ke login. Login ini Bu Balita hanya bisa read karena login lebih dikhususkan untuk kader dan puskesmas. Kader Posyandu dapat melakukan create, read, dan update. Lalu puskesmas bisa melakukan create dan read. Lanjut ke nomor 3, riwayat imunisasi. Ibu balita hanya bisa melakukan read riwayat imunisasi balita. Kader Posyandu lengkap growth. Langsung puskesmasnya itu hanya create and read. Lanjut ke pemeriksaan balita. Hasil pemeriksaan, ibu balita hanya bisa membaca atau meread, dan jika Posyandu bisa lengkap yaitu growth
Yang puskesmas bisa create and rate karena kan pemeriksaannya dari puskesmas itu. Nah, klasifikasi status gizi seperti biasa, ibu balita rate, dan kader posyandu create and rate, puskesmas rate. Lalu sistem ini, di sistem ini bisa create karena mengklasifikasi status gizi itu dari sistemnya, itu berarti kayak langsung dijalankan dari sistemnya. Nah, langsung ke hasil konsultasi ke bidan. Ini rate, ibu balita rate, kader posyandu create and rate, puskesmas create rate and update. Karena ibu balita itu langsung ke puskesmas ke bidan puskesmasnya untuk konsultasi, dan puskesmasnya bisa meng-create sistemnya tersebut, lalu membaca juga bisa, dan update konsultasi juga bisa. Lanjut ke rekap data bulanan balita. Ibu balita rate, kader posyandu create rate update, puskesmas rate, dan sistemnya ini create karena sistemnya ini kan merekap data dalam satu sistem gitu, biar ibu posyandunya gak bingung. Lanjut ke verifikasi laporan status. Ibu balita rate, kader posyandu read and update, puskesmas create rate and update. Karena dari verifikasi laporan kader posyandu harus diverifikasi ke puskesmas agar misal ada anak yang belum diimunisasi atau belum dikasih PMT gitu, jadi puskesmas bisa tahu nanti mengulang di posyandu kedepannya gitu. Lanjut ke jadwal imunisasi atau pemberitahuan. Ibu balita rate, kader posyandu create and rate, dan puskesmas rate, sistem create. Karena sistem itu nanti membuat jadwal, lebih ke kader posyandunya sih yang membuat jadwal, tapi kader posyandunya menyambungkan ke sistem, langsung dibaca oleh puskesmas dan ibu balita. Yang terakhir yaitu pemberian PMT, catatan penerimaan PMT oleh ibu. Di sini ibu balita read, kader posyandu membuat dan membaca gitu. Puskesmas saya melihat ibu balita dikasih PMT dari kader posyandu, begitu maksudnya. Nah, di sini dari Create Matrix ini dapat disimpulkan bahwa kader posyandu memiliki peran paling penting dalam pengelolaan data, sedangkan puskesmas lebih berfokus pada fungsi monitoring dan verifikasi. Sistem otomatis juga membantu status gizi, rekap data bulanan, verifikasi laporan, dan pemberitahuan jadwal. Nah, sekian dari kelompok 2. Apabila ada salah kata atau perucapan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.